Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah syarat memilih jodoh di dalam aspek kelemahan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas syarat memilih jodoh yang berhubungan dengan masalah kelemahan. Kita semua harus nampak bahwa manusia tidak saja mempunyai kelainan di dalam watak. Manusia pun mempunyai kelemahan-kelemahan. Apakah kelemahan itu? Ada orang yang malas. Ada pula orang yang rajin. Rajin merupakan kebaikan, sedangkan malas merupakan kelemahan. Ada orang yang perkataannya sangat tepat. Tepat itu memang merupakan suatu kebaikan. Ada pula orang yang perkataannya agak bebas, yaitu sering berdusta atau membumbui perkataannya. Hal ini hanya dapat disebut sebagai kelemahan pada watak. Ada orang yang mulutnya sangat ketat, tidak senang banyak bicara, ini pun suatu kebaikan. Ada orang yang suka mengkritik, menunjukkan kesalahan orang, ini dapat kita sebut sebagai kelemahan. Ia dapat menyampaikan perkataan dari rumah ke rumah, apa yang di dalamnya mengandung masalah moral, itulah kelemahan. Masalah kelemahan ini harus ditanggulangi di hadapan Allah. Bagaimana seharusnya jika pihak lain mempunyai kelemahan? Hal ini tidak mudah ditentukan oleh orang lain. Saudara-saudari, terutama kita yang masih muda, ketika Anda ingin menikah, haruslah Anda temukan kelemahan pihak calon jodoh Anda itu. Ini harus dilakukan sebelum bertunangan. Jangan sesudah bertunangan. Jika sudah menikah baru mencari-cari kelemahan pihak lain, itu salah. Dan lagi jika sudah menikah baru mencari kelemahan pihak lain, itu adalah suatu perbuatan yang bodoh, sebab sudah terlambat. Setelah menikah, lebih baik sang suami atau sang istri bersikap lebih dungu dan lebih tuli. Sudah terlambat jika setelah menikah baru mencari-cari kelemahan pasangan kita. Anda akan hidup bersama dari hari ke hari, sekalipun mata Anda tidak melihatnya, tetap akan banyak yang kelihatan, apalagi kalau Anda melihat dengan teliti. Pernikahan bukan memberikan Anda kesempatan untuk mencari kesalahan pasangan Anda. Karena itu, setelah Anda menikah, janganlah menggunakan mata Anda. Sekarang mari kita lihat masalah kelemahan. Masalah ini ada dua macam cara untuk menanggulanginya. Ada sebagian kelemahan yang tidak dapat diterima. Ada banyak kelemahan yang mirip dengan watak yang tidak mampu kita tanggung. Jika diteruskan, maka niscaya pernikahan ini tidak akan sukses. Ada pula kelemahan yang mampu Anda tanggung. Setelah Anda pertimbangkan, Anda tahu bahwa Anda bisa menerima kelemahan itu. Pokoknya mencari kelemahan pihak lain adalah perkara yang harus Anda lakukan sebelum Anda bertunangan. Ada orang yang sengaja mencari-cari kelemahan pihak lain setelah mereka menikah. Itu tidak ada gunanya lagi dan hanya membuat keluarga bertambah buruk, sebab Anda mustahil untuk mengubahnya. Karena itu, Anda harus memperhatikan, harus mempertimbangkan baik-baik sebelum menikah, apakah mampu menanggung kelemahannya ataukah tidak. Jangan sekali-kali mengira orang yang sama kelemahannya bisa hidup bersama dengan baik.
Banyak orang mengira orang yang memiliki kelemahan berbeda tidak dapat hidup bersama, sedangkan yang memiliki kelemahan yang sama bisa hidup bersama. Itu mustahil, saudara-saudari. Ada sebagian keluarga yang suami istrinya mempunyai kelemahan yang sama, tetapi mereka tetap bisa bertengkar, bahkan bisa berkelahi. Siapa sangka karena kelemahan yang sama masalah akan menjadi lebih sulit. Sebab apabila itu merupakan kelainan watak, tidaklah berkaitan dengan hati nurani. Tetapi apabila itu merupakan kelemahan, di dalamnya ada faktor hati nurani. Lebih-lebih keduanya adalah orang yang telah beroleh selamat, sehingga dirinya sendiri akan merasakan dan merasa susah. Di samping itu, pihak lain juga merasa susah, sehingga kewajibannya menjadi berlipat ganda. Sebab itu watak harus sama, namun kelemahan tidak boleh sama. Ingatlah, satu kesulitan saja sudah tidak berdaya mereka tanggung, apalagi dua kesulitan. Keluarga yang demikian pasti mempunyai banyak sekali kesulitan. Jangan sekali-kali mengira jika kelemahannya sama tidak ada kesulitan. Kelemahan yang sama itu ada kesulitannya, bahkan kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Kelemahan dua orang tentu tidak dapat menahannya. Kesulitan diri sendiri saja tidak dapat ditanggung. Sekarang ditambah lagi dengan kesulitan pihak yang lain, maka akan lebih sukar untuk menanggungnya. Saudara-saudari muda, kita perlu menyadari hal ini. Ada sebagian kelemahan yang sama dapat dimaafkan, tetapi ada sebagian kelemahan yang sama jika ditambahkan tidak dapat tertahankan, tidak dapat ditahan. Bagaimanapun juga, kelemahan kedua orang seharusnya berlainan. Memang ada kalanya tidak pasti demikian. Hal ini Anda sendiri yang harus memperhatikannya secara khusus. Kiranya Tuhan menjadi hikmat kita di dalam hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terbuka terhadap sorotan terang-Mu. Singkapkanlah ya Tuhan selubung hati kami, hingga kami bisa dengan roh yang terbuka dan pikiran yang jernih menerapkan perkara ini. Jagalah langkah-langkah kami Tuhan. Kami menyadari kami memiliki banyak kelemahan. Kiranya kasih karunia Tuhan makin bertambah saat kami memilih jodoh kami. Kuasailah kami Tuhan dengan roh-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar watak kami, bahkan kelemahan kami, tidak mendatangkan banyak kesulitan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.